Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Ya, untuk para pemirsa, teman-teman, selamat berjumpa kembali ya, di channel Pangroso tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini mungkin saya akan membahas tentang cara-cara awal kita belajar tentang kegaiban. Untuk cara awal ini khusus untuk orang awam yang ingin mempelajari tentang kegaiban ya. Kegaiban ini ya contohnya seperti melihat jin, menerawang. Untuk hal-hal kegaiban itu seperti itu. Untuk pengolahan, ibarat kita ingin ya mengolah apapun itu ya, itu namanya kegaiban yang berhubungan dengan sesuatu yang gak terlihat. Nah, dan untuk mempelajarinya itu ada tata caranya. Nah, untuk tata cara pertama untuk mempelajari tentang kegaiban, kita harus mempelajari tentang kebatinan. Nah, fungsinya mempelajari kebatinan ini apa? Ya, untuk agar kita bisa mengakses kegaiban, karena kegaiban hanya bisa diakses oleh batin. Nah, fungsinya belajar kebatinan agar kita yang bisa mengakses kegaiban. Kalau kita langsung loncat langsung belajar kegaiban seperti langsung mediatoran atau langsung narik jin, ya nggak bisa lah, kita harus belajar dulu tentang batin. Untuk cara-cara mempelajari tentang kebatinan ini, monggo disimak di video sebelumnya tentang tata cara tentang kebatinan itu. Dan untuk yang kedua, kita harus mempelajari tentang power diri. Nah, power diri ini fungsinya untuk apa? Power diri ini atau tenaga dalam ini fungsinya adalah sebagai bahan bakar. Bahan bakar ketika kita melakukan, semisal kita melakukan narik jin. Nah, itu kan kita butuh bahan bakar untuk menariknya, untuk penerawangan. Itu kita butuh bahan bakar, dan bahan bakarnya itu adalah tenaga dalam. Nah, selain sebagai bahan bakar, power diri ini atau tenaga dalam ini adalah sebagai benteng diri. Nah, sebagai benteng diri ini ya agar ketika kita bersinggungan dengan hal-hal yang semisal energi negatif, itu nggak langsung masuk ke tubuh. Jadi itu akan terbentengi oleh power diri ini. Akhirnya energi negatif ini nggak bisa menyentuh tubuh kita atau tubuh batin kita. Nah, itu. Dan untuk tata cara mempelajari power diri ini bisa disimak di video sebelumnya tentang bab energi, kalau nggak salah. Di situ udah saya ulas, udah saya jelaskan fungsi dari power diri ini apa, tenaga dalam ini apa. Nah, jadi sangat penting sekali ya, untuk mempelajari kegaiban itu kita harus tahu dulu tata cara mempelajari kegaiban itu. Jangan langsung kita belajar kegaibannya, karena banyak ya orang yang langsung ingin mempelajari kegaiban, langsung ingin melihat jin, langsung ingin narik pusaka, langsung ingin menerawang. Ya nggak bisa lah, karena ketika orang awam langsung belajar kebatinan, mereka bingung cara mengakses kegaiban itu bagaimana. Nah, sedangkan kegaiban hanya bisa diakses oleh batin. Dan kalau orang awam nggak belajar batin, ya cuman pakai logika ini kan, dari ya sugesti itu nanti yang akan muncul. Makanya untuk yang awam, yang baru-baru mau mempelajari, janganlah langsung ke kegaiban. Yang kita harus tahu tata caranya mempelajari kegaiban itu apa sih. Nah, itu yang pertama, kita harus mempelajari tentang kebatinan. Fungsinya itu ya agar kita tahu dunia akal dan dunia batin. Sehingga kalau dunia akal ini ya kita aktivitas biasa, aktivitas normal, berhubungan sosial, itu dunia akal.
ketika kita mau mengakses kebatinan, melihat ke kegaiban, maksudnya melihat ke kegaiban, ya kita pakai tubuh batin. Nah, itu para pemirsa atau teman-teman di rumah. Dan setelah kebatinan, ada power diri atau tenaga dalam yang fungsinya ya sangat banyak sekali untuk power diri itu. Selain sebagai bahan bakar, itu sebagai tameng pagar diri. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi nyari jimat, nyari amalan untuk magerin diri. Enggak, kita yang cuman itu belajar power diri itu. Nah, di episode sebelumnya saya sudah membahasnya di episode bab energi. Nah, lanjut lagi untuk yang ketiga, setelah kita mengerti tentang kebatinan, untuk cara pengaksesan tentang hal kegaiban. Nah, yang ketiga inilah yang paling penting. Kita harus membuat patokan. Dalam artian membuat patokan ini adalah untuk menyocokkan atau mentranslate apa yang kita peroleh dari gaib ini. Kan kita sudah tahu batin nih. Kita contoh saja kita untuk melihat jin lah. Nah, dari melihat jin atau melihat aura, kita kan punya tersendiri kan. Oh, ini apa ya? Oh, ini apa ya? Nah, dari apa yang kita temukan, patokan apa yang kita temukan dengan batin ini, kita harus mentranslate-nya ke dalam akal ini. Oh, kalau gini ini apa ya? Oh, ternyata kalau rasa gini ini berarti sifatnya. Misal ini kita melihat aura orangnya. Oh, kalau ini kondisi kesehatannya. Nah, kita harus mentranslatekannya agar kita punya patokan tersendiri. Kalau rasa di batin itu gini, ya berarti gini. Jadi kalau kita dapatnya gitu ya hasilnya ya gitu. Jadi kita mencocokkan. Di tahap ketiga ini kita harus mencocokkan apa yang kita dapat pada pengaksesan kegaiban melalui batin dengan akal logika, dengan bahasa logika, agar kita mudah, agar nantinya ketika kita sudah mulai merasakan orang, kita nggak perlu lagi membuat patokan, karena kita sudah tahu, oh kalau rasanya gini berarti gini. Nah, ketika kita ngecek orang, oh rasanya, oh pasti orang ini lagi sedih, lagi seneng. Nah, karena kita sudah tahu, sudah mempelajari di awal kalau patokannya ya gini. Nah, fungsinya untuk mentranslatekan rasa itu ya gitu, agar kita nggak mengulang lagi, dan agar kita paham artinya ini gini, yang kita dapatkan dengan batin itu oh gini. Nah, contoh lagi semisal tempat angker, kita rasakan dulu dengan batin, menggunakan batin kan. Oh, ternyata hawanya gini ya kalau tempat angker itu. Lalu kita translatekan lagi, oh hawa apa ini? Oh, berarti kalau gini ini memang di sini banyak jinnya semisal gitu. Jadi hal apapun yang kita dapatkan dari penelusuran itu melalui batin, itu kan masih berupa, semisal berupa getaran lah, getaran entah itu hawa. Nah, sedangkan untuk mencocokkannya kita butuh akal logika ini. Jadi kita translatekan apa yang kita temukan itu dengan akal kita. Oh, kalau gini berarti gini. Nah, sehingga ketika kita merasakan tempat lain, semisal rumah, oh kok rasanya sama kayak itu, kan sudah ada data kan, ada patokan. Oh, kalau rumah gini berarti banyak penghuninya. Nah, sehingga itu cocok nantinya ketika kita berpindah tempat pun merasakan sensasi kayak gitu. Oh, berarti gini. Nah, di tahap ketiga inilah pentingnya agar kita bisa ya itu mentranslatekan sesuatu dan perbanyak itu dalam hal apapun itu, dalam hal
melihat aura, melihat sifat orang. Nah, itu harus terus dipelajari. Jadi intinya dari pembelajaran kegaiban itu kita bisa melihat sesuatu yang itu tersembunyi. Nah, dan untuk melihat itu kita butuh alat-alat, dan alatnya itu yaitu batin. Nah, alat untuk bisa melihat, semisal alat untuk melihat apa ya, misalnya kuman. Nah, itu ada teleskop apa ya? Ya itu, iya. Mikroskop. Oh, mikroskop. Nah, alat untuk melihat kuman itu kan kita butuh mikroskop kan. Nah, begitupun ketika kita mau terjun di kegaiban, kita harus punya alat juga, dan alatnya itu ya kebatinan. Nah, tanpa alat ini kita langsung ke kegaiban, yaitu ya cuman pikiran kita aja, cuman teori-teori yang kita dapatkan selama ini aja yang akan ibarat cuman tepak-tepakan lah gitu ya. Kalau tepak ya gitu. Intinya pentingnya kita tahu dasar kan, agar kita mudah nantinya untuk terjun ketika dasar-dasar, semua dasar ini sudah kita pelajari ya, kita tinggal mencocokkan lagi dengan akal ini seperti yang tadi itu di tahap ketiga. Nah gitu. Dan untuk tahap keempat, ini tahap terakhir. Nah tahap terakhir ini adalah kita mulai mempraktekkan. Mempraktekkan ini dalam artian kita melakukan penelusuran, sering mendengar teman curhat. Nah dari situ kan kita bisa kan merasakan, oh kalau gini ya temen ini ya, oh kalau gitu. Nah fungsi untuk mempraktekkan ini agar kita lebih yakin dengan apa yang kita pelajari itu. Jadi nantinya kita akan lebih mudah lagi dalam yang awal kita masih awam kan, masih ragu-ragu, oh mungkin ini ya. Nah setelah kita sering banyak praktek, dari melakukan pengecekan rumah atau melihat orang, karakter orang, jadi nantinya kita akan pede gitu kan, karena kita sudah benar-benar yakin. Nah, ya memang untuk awalan yang nggak pede, yang malu. Nah makanya untuk fungsinya praktek ini ya agar kita jam terbang lah, pengalaman gitu, fungsinya gitu itu teman-teman. Jadi mungkin ini lebih ke tata cara saja untuk mempelajari kegaiban. Untuk cara-caranya bisa disimak di video sebelumnya itu. Nah, mungkin cuma itu, dan terima kasih untuk para pemirsa, teman-teman yang selalu menonton. Walaupun sedikit membingungkan ya nggak apa-apa lah ya. Dan juga tak lupa semoga sehat selalu untuk saya dan kru, terutama untuk para pemirsa, semoga tetap diberikan kesehatan. Dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syahidan 'allamana ma'na al-'izzati wal-ibad, narahu najman sati'an yatra'a bil-kibriya, narahu najman sati'an yatra'a bil-kibriya.
معنى العزة والإباء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يتراءى